Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi dalam mata pelajaran SIMDIK pada materi membuat kolom dan tabel pada Microsoft Word. Tetaplah belajar daring, jangan malas. Ikuti semua prosedur dan ikuti arahan dari setiap guru mata pelajaranmu. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum Ibu ajarkan membuat kolom, siapa yang tahu apa itu kolom? Atau dalam bahasa Inggrisnya kolom. Oke, ya. Kolom merupakan teks yang terdiri dari beberapa kolom. Jadi, biasanya tampilan kolom kita temukan pada koran. Ya. Pada buku juga ada, pada buku paket. Nah, sekarang yang mau Ibu terangkan bagaimana cara membuat kolom. Sebelum Anda membuat kolom, terlebih dahulu harus kamu blok teks yang akan dibuat kolom. Dalam hal ini, Ibu akan memblok teks alinea yang pertama. Kemudian, setelah kamu blok, kamu klik layout, menu layout, kemudian cari yang ada tulisan kolom. Ini ada kolom. Kemudian, kamu klik panah ke bawah, ini one artinya hanya satu kolom seperti ini. Kemudian ada dua kolom, maka nanti di dalam teks ini terdiri dari dua kolom. Kemudian ada tiga, ada tampilannya lebih kecil di kiri, ini tampilannya lebih kecil di kanan. Nah, jadi kalau kamu ingin membuat kolom sesuai dengan keinginanmu, maka kamu boleh mengklik more column. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, ini dua kolom, tiga kolom, ini dua kolom, kemudian ini dua kolom juga, cuman di sini yang di sebelah kanan lebih kecil kolomnya. Dan kamu bisa atur, contoh kita memilih dua kolom, kamu bisa atur di sini berapa jarak dari setiap kolom. Nih, ada jaraknya. Dan ini adalah line spacing. Line spacing itu artinya adalah jarak antar kolom ini. Ada jarak antar kolom itu sebesar 1,25 spacing. Di sini bisa juga kamu atur mau berapa kolom di sini. 3 kolom, 2 kolom. Ini lihat tampilan di sebelah kanan pada preview ini. Jadi Ibu membuat di sini 2 kolom. Kemudian Ibu memberikan line between, menceklisnya. Apabila ini kamu checklist, artinya kamu memberikan garis di antara kolom. Jadi, sekarang klik OK. Ya, akan tercipta 2 kolom dan ada jarak di antara kolom. Ini dia. Kemudian, Ibu memberikan juga di bawah ini, pada alinea berikut ini, Ibu akan memberikan ini menjadi 3 kolom. Maka kita akan mengklik kolom, kemudian klik more kolom, klik 3. Ini dia, terdiri dari 3 kolom. Ibu tidak menceklis selain between-nya, kemudian klik OK. Maka sudah tercipta pada alinea yang kedua 3 kolom. Oke, baik. Untuk hal ini, yang ini tidak akan Ibu beri kolom. Untuk teks berikutnya, Ibu akan mengcopy teks pada alinea pertama. Bagaimana cara mengcopy? Siapa yang sudah tahu cara mengcopy? Ya, kalau untuk mengcopy, kamu blok dulu teks yang akan di-copy. Kemudian, bisa kamu klik kanan pada teks yang terblok, kemudian klik copy atau tekan CTRL tambah C. Kamu klik ini, kemudian letakkan pointer pada
lokasi di mana teks akan kamu letakkan kopiannya. Dalam hal ini Ibu letakkan di sini, maka sekarang klik kanan di daerah yang akan kita copy, baru klik paste. Atau bisa langsung CTRL tambah V. Nah, letak di sini. Nah, sekarang ini sudah tercopy. Alinea yang pertama sudah tercopy pada teks berikut ini. Kemudian Ibu juga akan mengcopy alinea yang kedua. Bagaimana caranya? Kembali kamu blok alinea yang kedua, kemudian klik kanan, copy, kemudian letakkan di tempat yang kamu ingin copy, klik kanan kembali di sini, kemudian klik paste atau tekan CTRL tambah P. Oke, demikianlah cara mengcopy dan membuat kolom. Oke, materi berikutnya Ibu akan menerangkan bagaimana cara membuat tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah kotak yang terdiri dari baris dan kolom. Untuk membuat tabel, kamu bisa mengklik menu Insert. Kemudian di sini ada menu Table. Kamu bisa klik Table. Oke. Kamu bisa melihat ke kanan ini disebut dengan kolom. Ke bawah disebut dengan baris. Atau kamu bisa memilih atau membuat tabel dari menu Insert Table. Atau dari sini juga boleh langsung kamu buat. Dalam hal ini, Ibu akan membuat tabel dari menu Insert Table. Oke. Number of column artinya berapa jumlah kolom yang kita inginkan. Number of row, berapa jumlah baris yang kita inginkan. Dalam hal ini, Ibu akan membuat jumlah kolomnya 8. Jumlah baris 10. Ini aja dulu, nanti ini bisa kita tambah kembali, bisa kita kurangi atau lebih. Jadi sebelum kamu membuat tabel, harus kamu perhatikan dulu berapa jumlah baris yang kamu inginkan, berapa jumlah kolom yang kamu inginkan. Setelah itu, klik OK. Yap. Ini tercipta sebuah tabel di sini. Mungkin ini masih terlalu besar-besar ya, karena mungkin tadi tampilan daripada spacingnya mungkin terlalu tinggi. Ibu nolkan dulu semua. Nah ya, ini dia. Tabel yang terdiri dari 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom dan 10 baris ke bawah. Jadi ini disebut dengan kolom. Nih kolom, ada 8 kolom. Kemudian yang garis, ini kan garis vertikal tadi. Ini garis horizontal. Jadi garis horizontal inilah yang disebut dengan baris. Ke bawah ini disebut dengan baris. Ini terdiri dari 10 baris. Kalau dari atas ini adalah ke kanan disebut dengan kolom. Ya, demikianlah dulu bagaimana cara mengisi baris dan kolom. Oke, Ibu akan mengisi data daripada tabelnya. Di sini ada sudah Ibu sediakan. Nah, jadi ini tabel ini akan membuat biodata atau mengisi data dari daftar nilai siswa. Nah, biasanya yang pertama itu kita buat nomor urut ya, nomor. Kemudian kita isi ini kolom kedua. Ini biasanya dikenal dengan kolom A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini dikenal dengan baris 1, baris 2, baris 3, 4, dan seterusnya. Jadi di kolom A, kolom ini namanya sel. Nah, kolom A1. Kolom A baris 1. Jadi sel A1 berisi nomor, sel B1 berisi nama siswa,
sel C1 berisi nilai. Kemudian di sini Ibu buat ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3. Kemudian di sini UTS. Di sini semester. Kemudian di sini nilai rapot. Nilai rapot. Nah, ini contoh membuat daftar nilai. Nah, jadi kenapa Ibu buat seperti ini? Karena ini semua adalah nilai ulangan, maka ini Ibu gabung. Yang terdiri dari 5 kolom ini Ibu gabung menjadi 1 kolom. Bagaimana caranya? Kamu bisa mengklik kanan, kemudian merge cells, artinya gabung cells. Kemudian ini bisa kamu buat ke tengah, klik layout di sini. Setelah ada tabel, maka akan muncul menu layout. Nih, menu layout. Kemudian ini kamu buat di tengah. Nah, ini juga bisa kita gabung. Kita gabung dengan mengklik merge cells, kemudian klik center. Ini juga kita gabung. Merge cells. Ini juga kita gabung merge cells. Merge cells, kemudian buat di tengah teksnya. Nah, kemudian karena ini judul semua, nomor urut kita kecilkan. Nomor urut ini biasanya lebih kecil, ya. Nama siswa itu biasanya lebih besar, maka kita perkecil aja dulu. Kita atur. Nih, nama siswa lebih besar isinya. Nah, ini nilai rapot. Sebenarnya ini bisa sekaligus kita ubah ukurannya. Bisa sekaligus kita ubah ukurannya berapa. Jadi bagaimana caranya mengubah ini sekaligus? Sebelumnya harus diatur dulu, diblok dulu 5 kolom. Tetapi ini tadi karena sudah Ibu merge cells, maka biarkan aja satu-satu yang kita atur ukuran kolomnya. Nah, ini kita buat bold. Bold, Ctrl B untuk membuat tebal, atau klik dari menu home, bold. Ya. Nah, jadi di sini sudah tercipta sebuah tabel. Nah, bagaimana mengisi datanya? Bisa kamu klik di sini nomor urut 1, nama siswa. Contohnya nama siswa Adinda. Sorry, matikan caps lock-nya, Adinda. Kemudian ulangannya contohnya 80, ulangan 1 80, ulangan 2 75, ulangan 3 60, UTS-nya 90, kemudian semesternya contohnya 60. Oke, nilai rapotnya bagaimana? Nilai rapot akan kita hitung. Nanti akan ada caranya bagaimana cara menghitung ini. Ibu akan menerangkannya nanti pada pertemuan saat luring. Oke, demikianlah pelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat kolom, bagaimana cara mengcopy teks, dan bagaimana cara membuat tabel. Demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Terima kasih.